Shalom, saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di Morning Grace. Bersama-sama dengan teman-teman terkasih, ada Kak Ripka, Kak Abela, dan juga Kak Juan ya. Kita bersama-sama mau membahas seperti pujian tadi, hidup kita yang berharga di hadapan Allah. Kira-kira kalau bagi dunia ini, kakak-kakak ini, kita sering dianggap berharga atau tidak berharga sih? Kalau di hadapan mantan kekasih misalnya, berharga nggak kira-kira kita ini? Kalau udah jadi mantan udah nggak berharga ya Kak? Oh gitu ya. Jadi kayak ada kenangan yang tidak menyenangkan, jadi kayak kurang berharga nih gitu ya. Kayak kurang penting gitu ya. Kalau Kak Ripka misalnya membayangkan orang cari kerja, terus yang mempekerjakan nggak mau dengan orang yang dipanggil gitu, nggak cocok. Kira-kira orang itu berharga atau enggak buat perusahaan itu? Enggak sih sepertinya Pak. Enggak ya. Jadi kita melihat ternyata dunia ini bisa menganggap kita tidak berharga. Tapi bagaimana Allah memandang kita? Nah, sebelumnya mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi ini kami dapat memuji nama Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu melihat bagaimana pribadi kami di hadapan Tuhan. Dunia bisa memandang kami tidak berharga. Tapi kami ingin tahu apa yang ada di hati Tuhan kepada kami. Bagaimana Tuhan memandang kami. Karuniakanlah kami roh kudus-Mu untuk memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang terkasih, kita bisa sering merasa tidak berharga, merasa rendah diri karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karena kita punya masalah, karena kita ditolak oleh seseorang, karena kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi bagaimana kita sebetulnya berharga atau tidak itu ditentukan oleh mindset kita dan juga bagaimana Tuhan memandang kita. Kita tentu tahu seorang pebasket terkenal yang bernama Michael Jordan. Dia adalah seorang pebasket yang paling unggul atau paling sukses pada zamannya sebelum Kobe Bryant, LeBron ya. Dia adalah seorang pria berkulit hitam yang pada tahun 1963 itu masih tinggal di rumah kumuh di Brooklyn, New York ya. Dia punya 4 orang saudara, miskin semua dan tidak ada yang bisa menafkahi secara cukup, bahkan ayahnya pun juga tidak bisa. Sehingga tidak bisa mereka melihat masa depan. Tetapi pada waktu itu sang ayah mendidik Michael Jordan luar biasa. Dia berkata dengan memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya, kira-kira Michael berapa nilai kaos ini? Ya. Lalu Michael berkata, oh ini paling $1 ayah. Kamu bisa tidak menjual kaos ini $2? Lalu dia mencucinya, menyetrikanya dengan baik, menawarkannya ke tempat di bawah jembatan ya. Lalu dia berhasil mendapatkan uang $2, dia pulang dengan gembira. Lalu ayahnya menantangnya kembali. Kalau begitu, ada satu pakaian bekas lagi. Bisa nggak kamu menjualnya dengan harga $20? Ya. Sebenarnya Michael Jordan berpikir bahwa ini kan paling banter $2. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Maka dia mempunyai ide. Dia punya teman yang sangat bagus melukis dan menyablon. Maka dia minta supaya teman itu menggambar dengan bagus ya, tokoh anak-anak Donald Bebek, Mickey Mouse di pakaian itu. Lalu dia pergi ke sekolah orang kaya.
Dia berpikir, saya ingin menjual $2, tapi justru ditawar $25. Sungguh sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia pulang ke rumahnya, lalu ayahnya dengan gembira pun juga memberi tugas lagi. Bisa tidak kamu menjual pakaian bekas ini $200? Lalu dia berpikir dengan keras. Di satu kesempatan pada waktu itu ada sebuah pertemuan publik, ya, seorang artis dari film populer pada zamannya, Charlie Angels, yang waktu itu diperankan oleh Farrah Fawcett. Dia pergi ke kerumunan orang banyak itu, mendekati Farrah Fawcett itu, ingin meminta tanda tangan di sebuah kaos bekas itu. Dia mendapatkannya. Dia menjualnya di depan kerumunan itu, di luar itu, dengan harga $200. Ternyata fantastis, dia justru dibayar lebih. Ini tidak pantas $200, orang menawar satu dengan yang lain berebut dan akhirnya terjual dengan harga $1.200. Nah saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa ternyata harga sesuatu itu berpulang kembali kepada siapa yang melihat, bagaimana ia melihat hal itu. Apakah ia melihat hanya selembar atau satu kaos bekas yang kumuh dari sebuah keluarga miskin, atau sebuah kaos yang memang memiliki harga sepadan dengan siapa yang menorehkan kisah di atasnya. Ketika yang menorehkan kisah adalah seorang penjual sablon, ya, harganya menjadi naik. Tetapi ketika yang menorehkan kisah itu adalah seorang artis terkenal, harganya justru fantastis sekali. Kalau yang menuliskan cerita itu adalah Allah, kira-kira harganya berapa? Harganya rasanya tidak ada yang bisa mengalahkan atau membayarnya. Dengan kata lain, sungguh sangat berharga. Dan itulah kehidupan kita. Bahwa ketika firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini adalah sebuah ungkapan puitis bagaimana Allah akan memberikan apapun untuk kita karena Ia mengasihi kita. Maka ketika hari ini kita melihat bahwa wah, saya ini sedang mengalami masalah-masalah berat, saya gagal, saya ditolak oleh tempat-tempat yang harus memberi pekerjaan bagi saya tidak bisa membangun masa depan dengan kekasih saya dan mantan kekasih saya memiliki masa lalu yang buruk. Tunggu dulu, siapa yang sedang melukiskan kisah kita? Apakah orang-orang itu atau Allah? Allah bisa membuat hal yang sangat berharga melalui kisah-kisah sedih itu justru menjadi kisah yang bermanfaat untuk masa depan kita. Seperti Michael Jordan. Dan juga pasti untuk kita. Apakah kita mau menghargai diri kita karena Allah memandang kita sangat berharga dan memberikan apapun untuk kita karena Ia mengasihi kita. Apakah kita memandang hidup kita berharga? Tuhan mengasihi kita, Tuhan memandang kita berharga. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Apapun yang kami alami, bahkan badai hidup, masa lalu yang kelam, peristiwa yang traumatis, hal-hal yang sangat menyakitkan hati kami. Tuhan bisa memakainya untuk kejadian-kejadian hebat di masa depan kami. Karena Engkau memandang kami begitu berharga dan kami ini mulia. Engkau memberikan apapun sebagai ganti kami karena Engkau mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan, hari-hari ini ketika kami menemui badai hidup pergumulan, kami melihat bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menganggap kami, memandang kami berharga. Biarlah kami pun juga bisa melihat bahwa diri kami berharga karena kami melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Tetapi yang melukiskan kisah itu adalah Allah untuk kebaikan kami di masa depan.
Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami di masa depan dalam pimpinan-Mu. Berkaryalah sesuka hati-Mu, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.